namanya Mas Gofur namanya. Itu dulu kameramen, sekarang menjadi hunter dia. Nah, sekarang dia ikut berburu. Kemarin ikut Jakarta, lumayan lama di sana. Apa-apa sudah dia. Kalau pagi kita sarapan itu yang menyiapkan Mas Gofur itu sekarang. Di kontrakan atau di basecamp kita kalau pagi itu kita ya yang pasti cari iklan, terus update dengan leader dan update dengan pemesan juga. Berangkat siang terus ngecek unit, ada beberapa unit yang kita cek memang tapi unitnya ya kurang bagus. Udah berapa hari Bang di Jakarta? Sudah 2 hari di Jakarta saya. Kemarin itu saya cek XX4 yang kita pakai ini kita dapat, dan yang 2 lagi ada di Depok kemarin itu. Tapi belum belum masuk untuk unitnya seperti itu yang di Depok. XX4-nya berapa kali cek sampai deal? XX4 berarti saya sudah 2 kali sama ini. Seperti itu. Langsung deal yang kedua ya? Yang kedua deal, karena yang pertama itu cuman warna sih yang nggak terlalu suka itu. Kalau kondisi bagus padahal. Kondisi ya enggak. Ya PR-nya lebih banyak daripada yang ini, daripada yang saya beli yang ini. PR-nya lebih banyak, itu aja sih. Kalau unitnya sih hampir sama ya, maksudnya sama dalam artian itu bukan istimewa tapi ya cukupan lah, maksudnya seperti itu. Sore itu akhirnya saya berburu Yaris. Sampai di lokasi untuk Yarisnya, saya pun langsung diizinkan untuk mengecek unitnya. Kita yang awal kita ngecek yang bagian depan di mesin. Seperti itu ya, seperti biasa kita cek and recheck. Dari mesinnya seperti apa, rembes atau enggak, dan yang lainnya juga seperti afron, terus baut kap mesin. Enggak, jangan, kamu bantu saya dulu. Kemudian kita bergeser mengecek untuk interior. Biasanya kita ngecek interior itu seperti apa, ada kotor atau ada yang mungkin bekas kena rokok di dalam joknya, atau yang kulit jeruknya itu yang sudah pudar, dot rimnya yang seperti apa, dan yang lain-lain yang di bawah kita cek itu yang di bawah pengemudi, jok pengemudi dan setir itu biasanya kita cek untuk di situ. Ketebalan cat biasanya kita, jadi antara sudah di repaint, cek and recheck
Oke, ini udah berarti keliru, ini baru harus ganti. Di repaint atau di repair juga itu biasanya kelihatan. Kita kan dengan maksudnya kita pakai alat seperti itu. Ya tidak muter semuanya, tapi ada beberapa yang memang nampak kasat mata, kita biasanya kita cek seperti itu. Tapi kalau yang kok kita ragu, ya biasanya kita langsung tanpa mengecek yang lain, kita langsung cek dulu. Biasanya seperti itu. Jadi terkadang mengecek itu juga belum tentu langsung kita dari depan ke samping atau ke belakang seperti itu. Jadi kadang kita langsung cek dulu aja kayak gitu. Setelah itu ke belakang, cat tulangan, bagasi. Itu biasanya bagasi itu kan bawah itu biasanya ada yang kena air, atau karena mobil-mobil tahun tua kan karetnya kan biasanya sudah getas ya kayak gitu, jadi mungkin biasanya sudah hilang. Nah itu biasanya kadang kemasukan air, nah itu kan yang ditakutkan kena karat seperti itu. Nah makanya kita kalau yang di belakang itu ceknya harus agak-agak ekstra juga seperti itu. Sebenarnya unit itu masuk, artinya masuk itu masih layak untuk kita beli ya. Artinya cuman hanya ada beberapa PR memang yang harus dibereskan. Itu ya contoh kecil tuh, cuman cat bumper itu berbeda. Jadi memang beda warna, artinya beda warna kita harus cat ulang seperti itu. Terus kaki-kaki itu juga sudah waktunya peremajaan, tapi secara keseluruhan unit memang layak untuk kita beli. Mau lunasi ternyata BPKB nggak ada, artinya nggak ada itu baru proses balik nama, dan juga untuk pemesannya masih berpikir juga. Jadi untuk malam itu kami putuskan untuk pulang dulu, kita laporan ke pemesan, dan pemesan pun juga berpikir karena BPKB tidak bisa keluar hari itu juga, atau lusanya juga belum bisa keluar seperti itu. Kita cek itu tanpa jalan, kita setir goyang-goyang itu ada bunyi tapi tipis, nggak yang bunyinya klotok-klotok parah, itu enggak, cuman bunyi-bunyi tipis saja. Kalau mobil kondisi mesin juga kering, bawah juga kering, tidak rembes, terus dibuat maju juga enak, matiknya masih responsif, mundur juga bagus ya. Itu PR, kalau PR-nya sih minor-minor saja. Dan ini belum bisa kita bungkus untuk malam ini juga karena BPKB masih di balik nama, jadi masih proses untuk balik nama. Kebetulan sekali pemesan mau untuk unitnya yang kemarin malam itu, tapi setelah hari berikutnya, dan itu agak sore. Nah setelah agak sore saya menghubungi penjual, ternyata ya mobil unitnya itu sudah dibeli orang, ternyata sudah laku ke orang. Sudah, akhirnya ya sudahlah, gimana lagi, yang namanya unit ya, apalagi di Jakarta. Kita kalau memang tidak bermain cepat, memang kalau di Jakarta itu ya seperti itu, kita kalah cepet, mereka sudah cek, walaupun kita sudah cek, misal kita harus laporan nunggu berapa jam aja, kadang sudah keduluan dengan yang lain, apalagi ini sudah 1 hari. Dan akhirnya hari itu juga saya nyari iklan.
akhirnya kita bukan kalau yang kemarin udah laku itu warna hitam, sekarang saya warna putih. Dan akhirnya pemesan mau, oke mas, ACC, langsung saja saya berburu cek malam waktu itu. Malam, hujan-hujan gerimis lagi waktu itu. Dan itu unit itu sebenarnya besoknya mau dicek orang, tapi karena saya malam dari sore sampai malam saya orangnya udah mas dicek dulu aja. Akhirnya saya cek malam-malam itu ya seperti biasa, cek depan, dalam, bawah, belakang. Itu ngeceknya ekstra karena di sisi lain alat itu kebetulan kena air itu tidak pas gitu lah, alatnya itu tidak pas, artinya tidak pas itu tidak sesuai kalau pas kering. Nah itu juga butuh ekstra juga untuk mencari cat mana yang sudah di repaint, yang sudah di repair itu waktu itu butuh ekstra, apalagi warnanya warna putih. Hampir berkali-kali saya muter itu untuk catnya itu mana, untuk menentukan ini repaint atau repair atau enggak repaint masih ori. Itu sungguh-sungguh super ekstra waktu itu. Apalagi yang bawah aman semua untuk unitnya. KM juga alhamdulillah masih rendah waktu itu. Interior juga bagus ya, memang harus salon sih itu, cuman sementara dipakai juga bisa bersih itu mobil unitnya itu. Dan akhirnya dari sekian lama saya cek itu yang enggak deal satu, akhirnya langsung ke yang unit yang baru ini. Saya laporan malam itu juga laporan, dan akhirnya malam itu juga di DP. Akhirnya cocok untuk bayarnya malam itu DP. Besoknya paginya saya ke rumah penjualnya untuk pelunasan. Sudah saya lunasi, akhirnya pemesan minta digesek karena untuk balik nama, dan akhirnya kita dimintain tolong, ya sudah kita gesek, kita cabut berkasnya. Kebetulan ke Serang sudah ngasih alamat KTP dan akhirnya sudah digesek dan sudah cabut berkas. Dan kemarin alhamdulillah ketemuan sama yang punya di Depok, di Universitas Indonesia Depok itu, akhirnya ketemuan dengan pemesan dan akhirnya kita serah terimakan di itu untuk unitnya. Akhirnya nggak yang hitam, tapi akhirnya unit Yaris yang warna putih untuk Mbak Adelia, seperti itu. Pasti Yaris itu harga jualnya juga masih stabil, terus spare part juga mudah, di mana-mana ada spare partnya, dan harganya pun terjangkau untuk spare partnya, tidak yang mahal banget seperti itu, tidak. Mesinnya juga bandel itu Yaris itu. Kalau yang matic itu juga maticnya sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat responsif. Nah, range yang hampir sama, untuk unit yang hampir sama itu kalau yang 2 baris itu ya Swift yang hampir sama dengan Yaris itu. Kalau yang mau 3 baris nanti dapatnya Honda Freed, tapi di sisi lain Honda Freed itu tidak bisa kalau dengan harga yang hampir sama dengan Yaris itu tidak bisa memilih tipe, artinya tipenya jangan milih yang tertinggi, ya artinya jangan yang PSD kayak gitu. Mungkin dapatnya yang SD atau warnanya juga yang selain putih. Biasanya kan kalau Freed itu pastinya kalau putih biasanya lebih mahal ketimbang warna yang lain, seperti itu.